Hello everyone, welcome to my Lecturer Notes channel. Pada kesempatan kali ini, my Lecturer Notes akan membahas tentang 5 aturan penilaian portofolio. Aturan-aturan dalam penilaian portofolio yaitu yang pertama adalah expected return atau nilai return harapan. Yang kedua adalah variansi return. Yang ketiga adalah return portofolio. Yang keempat adalah risiko portofolio dengan aset bebas risiko. Dan yang kelima adalah risiko portofolio. Mari kita mulai pada pembahasan tentang expected return. Expected return atau nilai pengembalian yang diharapkan dari suatu aset adalah nilai rata-rata terbobot dari return untuk seluruh probabilitas. Secara matematis, expected return bisa dituliskan sebagai berikut. ER expected return sama dengan sigma I dari 1 sampai N untuk RI dikali PRI. Nah, dalam hal ini ER ini merupakan return yang diharapkan dari suatu sekuritas atau expected return. Selanjutnya, RI adalah return ke I yang mungkin terjadi. Lalu, PRI adalah probabilitas kejadian return ke I. Ini itu adalah dan selanjutnya N adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Selanjutnya, variansi return. Variansi return aset adalah nilai harapan kuadrat deviasi return dari nilai harapan return. Variansi return aset bisa dinyatakan sebagai berikut. Secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Sigma I pangkat 2 sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari 1 sampai N sampai M. PIJ di sini PR ya. PRIJ probabilitas dikali RIJ
dikurang expected return I dipangkat 2 kan. Jadi sigma pangkat 2 ini adalah variansi return. Lalu PRIJ ini adalah probabilitas kejadian return ke I. RI ini adalah return ke I. Lalu ERI ini adalah expected return ke I. Selanjutnya, return portofolio. Tingkat return portofolio adalah rataan terbobot dari tingkat return setiap aset yang membangun portofolio dengan proporsi portofolio sebagai bobotnya. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Expected return portofolio sama dengan W1 ER1 ditambah W2 ER2. Jadi W1 dan W2 ini adalah proporsi dana pada sekuritas 1 dan 2 atau bobot sekuritas 1 dan 2 pada portofolio. Selanjutnya ER1 sama ER2 itu adalah nilai harapan return pada sekuritas pertama atau sekuritas kedua. Jadi kalau ER2 dia adalah nilai harapan return pada sekuritas kedua. Ini terjadi jika portofolionya terdiri dari 2 saham, tapi kalau atau 2 aset. Jadi I-nya ini menyesuaikan dengan di angka-angka, jadi menyesuaikan dengan banyaknya aset dalam portofolio. Indeksnya disesuaikan dengan banyaknya aset dalam portofolio. Selanjutnya adalah risiko portofolio dengan aset bebas risiko. Ketika aset berisiko dikombinasikan dengan aset bebas risiko, standar deviasi portofolio sama dengan standar deviasi aset berisiko dikalikan dengan proporsi portofolio yang diinvestasikan pada aset berisiko. Secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Sigma P sama dengan W aset berisiko dikali sigma aset berisiko. Jadi sigma P ini adalah standar deviasi portofolio lalu sigma aset berisiko ini adalah
standar deviasi aset berisiko, kemudian W aset berisiko adalah proporsi portofolio yang diinvestasikan pada aset berisiko. Selanjutnya adalah risiko portofolio. Ketika dua aset berisiko dengan varian sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 dikombinasikan ke dalam portofolio dengan bobot W1 dan W2, maka varian portofolio diberikan sebagai berikut. Sigma P pangkat 2 sama dengan W1 pangkat 2 sigma 1 pangkat 2 ditambah W2 pangkat 2 sigma 2 pangkat 2 ditambah 2 W1 W2 dikali kovarian return 1 return 2. Jadi R1 R2 ini adalah kovarian return 1 dan 2. Lalu W-nya ini adalah bobot atau proporsi portofolio. Lalu ini sigma P pangkat 2 adalah variansi portofolio. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Humanex adalah sebuah organisasi nirlaba yang memperoleh pendapatannya dari imbal hasil atau return kekayaannya. 50% kekayaan Humanex ditanamkan pada saham perusahaan Base Candy. Saham Base Candy diketahui sensitif terhadap harga gula. Nah, berikut ini merupakan skenario return saham Base Candy. Tabel ini memuat peluang saham Base Candy memperoleh return tertentu pada kondisi tertentu. Pada kolom tahun normal untuk gula terdapat dua kondisi, yakni bullish dan bearish. Ini. Jadi bullish itu artinya adalah suatu keadaan di mana harga saham mengalami penguatan atau kenaikan selama periode tertentu. Disebut bullish karena diumpamakan sama seperti bull atau banteng yang kalau menanduk mengarah ke atas. Jadi bullish ini naik. Sedangkan bearish adalah kebalikan dari bullish. Bearish adalah suatu keadaan di mana harga saham mengalami pelemahan atau penurunan selama periode tertentu. Disebut bearish karena diumpamakan sama seperti bear atau beruang yang jika mencakar mengarah ke bawah. Jadi bearish ini turun. Dengan demikian, peluang saham Base Candy memperoleh return 25% saat terjadi bullish adalah 0,5, sedangkan peluang saham Base Candy memperoleh return 10% saat terjadi bearish adalah 0,3. Selanjutnya, jika terjadi krisis gula pada tahun abnormal, maka peluang saham Base Candy memperoleh return minus 25% atau mengalami kerugian 25% adalah 0,2. Perhitungan return yang diharapkan, variansi dan standar deviasi dari saham Base Candy berdasarkan kondisi pada tabel di bawah
adalah sebagai berikut. Expected return base candy sama dengan 0,5 dikali 25 ditambah 0,3 dikali 10 ditambah 0,2 dikali min 25. Nanti akan diperoleh hasil sebesar 10,5%. Variansinya adalah sama dengan 0,5 dikali 25 kurang 10,5 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 10 kurang 10,5 pangkat 2 ditambah 0,2 dikali min 25 dikurang 10,5 pangkat 2. Nanti akan dihasilkan 357,25. Nah, untuk standar deviasi dari base candy adalah akar dari 357,25 sama dengan 18,9%. Nah, saat ini Humanex sedang mempertimbangkan untuk menanamkan sisa 50% kekayaannya. Misalkan dipilih investasi pada aset bebas risiko atau treasury bills yang memberikan rate of return 5%, sehingga expected return dari Humanex sama dengan 0,5 kali expected return dari base candy ditambah 0,5 kali return dari treasury bills. Nah, ini itu akan sama dengan 0,5 dikali 10,5 ditambah 0,5 dikali 5. Nanti akan menghasilkan 7,75%. Lalu varian standar deviasi dari Humanex adalah 0,5 kali standar deviasi dari base candy sama dengan 0,5 dikali 18,9 sama dengan 9,45%. Nah, sebagai alternatif lain, Humanex dapat menanamkan sisa kekayaannya pada saham Sugarcane, sebuah perusahaan gula yang memperoleh keuntungan di atas normal saat harga gula melambung. Skenario yang dihadapi saham Sugarcane diberikan pada tabel berikut. Jadi ini merupakan tabel distribusi return dari Sugarcane. Pada saat tahun normal untuk gula, yakni pada saat bullish, maka peluang Sugarcane memperoleh return 1% adalah 0,5, dan pada saat bearish atau terjadi penurunan harga gula, maka peluang Sugarcane untuk memperoleh return minus 5% adalah sebesar 0,3. Lalu pada tahun abnormal, yakni pada saat terjadi krisis gula, peluang Sugarcane memperoleh return 35% adalah sebesar 0,2, sehingga expected return dari Sugarcane adalah 0,5 dikali 1 ditambah 0,3
dikali min 5 ditambah 0,2 dikali 35%. Nanti akan diperoleh hasil sebesar 6%. Sedangkan standar deviasi dari sugarcane adalah 14,73%. Standar deviasi sugarcane lebih tinggi dibandingkan dengan treasury bills, dan expected return sugarcane lebih rendah dibanding dengan treasury bills. Dengan kata lain, sugarcane memberikan risiko yang lebih tinggi dan expected return yang lebih rendah daripada treasury bills. Selanjutnya adalah jika kekayaan Humanex terdiri atas 50% saham Best Candy dan 50% saham sugarcane, maka skenario yang dihadapi diberikan pada tabel berikut. Peluang portofolio ini memperoleh rate of return 13% adalah 0,5 dan peluang untuk memperoleh rate of return 2,5% adalah sebesar 0,3 pada tahun normal untuk gula, dan pada tahun abnormal yaitu pada saat terjadi krisis gula, peluang untuk memperoleh rate of return 5% adalah sebesar 0,2. Dengan demikian, expected return Humanex di sini disebut hedge sama dengan 0,5 dikali 13 ditambah 0,3 dikali 2,5% ditambah 0,2 dikali 5. Nanti akan diperoleh hasil sebesar 8,25%. Kemudian untuk standar deviasi Humanex sama dengan 4,83%. Nah, alternatif yang dihadapi Humanex dapat diringkas pada tabel berikut. Jadi di sini ada 3 portofolio, yakni portofolio pertama yang terdiri dari 100% saham Best Candy, portofolio kedua yang terdiri dari 50% saham Best Candy dan 50% treasury bills, dan portofolio ketiga yakni 50% Best Candy dan 50% sugarcane. Portofolio pertama mempunyai expected return sebesar 10,5% dengan standar deviasi 18,9%. Portofolio kedua mempunyai expected return 7,75% dengan standar deviasi 9,45%, dan portofolio ketiga mempunyai expected return 8,25% dan standar deviasi 4,83%. Jadi perlu diingat bahwa standar deviasi ini melambangkan risiko dari portofolio. Kemudian expected return menyatakan banyaknya imbal hasil yang diharapkan. Jadi pada tabel ini expected return dan risiko tertinggi dimiliki oleh portofolio pertama. Portofolio kedua memiliki expected return paling rendah dengan risiko yang berada di urutan kedua tertinggi. Portofolio ketiga memiliki expected return tertinggi kedua dengan risiko yang paling rendah. Dengan demikian, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa akan lebih baik jika Humanex menanamkan kekayaannya pada 50% saham Best Candy dan 50% saham sugarcane, karena portofolio ini memberikan risiko paling rendah dari portofolio yang lainnya yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasi 4,83% dan nilai expected return yang cukup tinggi yakni 8,25%. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.